praktisi yoga yang juga aktif berbagi, mengajarkan yoga sebagai salah satu alternatif kesehatan yang berguna bagi fisik dan mental kita. Kali ini saya akan mengajak Anda berlatih bersama menggunakan kursi untuk kesehatan bagian punggung bawah, termasuk daerah pinggang dan sekitarnya. Jadi kita mulai aja latihannya. Di sini saya pakai kursi lipat. Kita asumsikan sekarang sedang dalam posisi duduk di mana saja Anda berada, entah dalam suasana kantor atau di perjalanan yang ruang geraknya mungkin terbatas. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menstimulus daerah lower back? Hal pertama yang harus kita perhatikan dan kita lakukan itu adalah olah nafas. Jadi di sini kita langsung berlatih menggunakan hidung yang sebagai saluran nafas utama, karena di situ ada filter yang dapat menyaring kotoran dari udara bebas. Dan pada saat inhalation kita mengembangkan kapasitas diafragma. Jadi seperti mendorong pusarnya ke arah luar sehingga perut terasa mengembang, dan pada saat exhalation atau mengeluarkan nafas kita menarik pusar ke dalam sampai perut terasa mengempis dan udara kembali keluar melalui hidung. Oke, langsung saja kita mulai latihannya. Jadi di sini kita posisikan tubuhnya agak maju sedikit supaya ruang geraknya terasa lebih bebas. Angkat kedua tangannya ke atas, lalu interlace jari-jarinya seperti ini, hadapkan ke atas sampai jempol dan kelingkingnya bertemu. Lalu luruskan sikunya ke atas, bawa sedikit ke samping telinga. Mulai bernafas di sini, dadanya sedikit dorong ke atas. Squeeze pelan-pelan otot anus di bawah pada saat inhalation. Lalu sembari membuang nafas, tekuk tulang ekornya atau sendi panggungnya ke arah dalam sehingga perutnya terasa masuk, lalu dorong tangannya lurus ke depan sejauh mungkin. Dekatkan dagunya ke dada dan rasakan tulang punggung Anda atau lumbarnya terasa meregang. Ulangi lagi, tarik nafas, buang nafas, gerakkan sendi panggungnya sampai perutnya terasa masuk dan tulang punggungnya atau lumbar terasa meregang. Ini bisa kita ulangi sebanyak 5 putaran atau sebanyak yang Anda perlukan. Ya, kalau sudah dirasa cukup, boleh buka kembali tangannya. Lalu kita stimulus daerah pinggang, fleksibilitinya supaya nyaman dibawa bergerak untuk gerakan selanjutnya dan mengurangi rasa sakit atau kekakuan di daerah situ. Jadi saya hadapkan saja sebentar ke arah depan supaya lebih jelas ya, seperti ini. Anda boleh menekan satu sisi bokongnya ke kiri atau ke kanan duluan, lalu rasakan pergerakan pada daerah pinggang di situ. Jangan lupa atur nafasnya. Tarik nafas, buang nafas perlahan-lahan. Lalu gerakkan tubuhnya ke depan dan ke belakang pelan-pelan, mulai dari pinggang. Yang pada saat ke atas atau ke belakang sedikit, Anda tarik nafas. Lalu pada saat badannya sedikit menekuk ke depan, buang nafasnya perlahan melalui hidung. Ulangi sebanyak 5 atau 10 putaran nafas. Lalu lakukan gerakan memutar dari pinggang ya, mulai dari pinggang bergerak agar fleksibilitinya bertambah baik. Tarik nafas seperti ini. Lemaskan persendian di leher. Buang nafas. Tarik nafas, liupkan tubuhnya pelan-pelan. Buang nafas. Rasakan regangan pada daerah lumbar sampai sepanjang ruas tulang leher. Tarik nafas, lalu buang nafas. Sikunya boleh Anda bawa ke atas. Tarik nafas, buang nafas. Pada saat membawa badan bangun, dagunya dekatkan ke dada, lalu tarik punggungnya ke atas seperti ini. Selanjutnya kita mulai lagi dengan gerakan
menekuk ke depan ya, untuk memanjangkan spine dan meregangkan serabut-serabut otot di daerah lower back. Luruskan satu kaki ke depan seperti ini, saya serong sedikit ya, boleh mulai dari kiri atau kanan, dan luruskan punggungnya. Lalu boleh pegang kedua sisi samping kursi Anda ya. Tarik nafas pada saat mengangkat dada sedikit ke atas ya. Anda tarik nafas, lalu dekatkan dulu perutnya, daerah perutnya ke paha, agar regangan di lower back-nya maksimal. Ya, tarik nafas sambil menekuk ke depan, buang nafas. Ulangi lagi, apabila masih dirasa belum cukup, regangkan lagi punggungnya, memanjang lagi spine-nya. Inhale, exhale. Tarik nafas, buang nafas. Rilekskan lehernya. Tahan pada posisi ini sekitar 5-10 nafas. Apabila dirasa nyaman, Anda boleh angkat pelan-pelan telapak kakinya dan dorong tumitnya agar regangan di daerah hamstring sampai lower back itu lebih baik, lebih dalam. Oke, cukup. Dagunya bawa ke dada, bawa bangun tubuhnya. Ulangi lagi untuk sisi satunya ya. Tarik nafas, regangkan punggungnya, lalu sambil membuang nafas, dekatkan bagian perutnya ke paha sebelah kanan. Sambil membuang nafas, stay di situ. Angkat pelan-pelan telapak kakinya, dorong tumitnya, rilekskan lehernya. 5-10 nafas. Bawa bangun kembali badannya ke atas. Lalu masih forward bend ke depan, menekuk ke depan, memanjangkan spine ya. Memberi peregangan pada daerah fascia dan otot-otot di sekitar lower back supaya kekakuan dan nyeri sendinya di situ hilang. Buka sedikit pahanya secukupnya seperti ini ya. Lalu tarik kedua tangannya ke atas sampai kedua sisi tubuh memanjang dan siap untuk dibawa bergerak. Tekan kuat kakinya, bokong menekan pada kursi, lalu buang nafas, condongkan pelan-pelan tubuhnya ke depan. Bokong kuat ya, menempel di kursi. Tangannya seolah sedang menggapai sesuatu di depan. Ulangi lagi, tarik nafas lagi, buang nafas. Satu kali lagi, tarik nafas, buang nafas. Lalu Anda boleh turunkan tangannya pelan-pelan, raih bawah kursi untuk membantu peregangan di daerah paha dalam dan lower back. Ya, di situ seperti ini. Lalu tarik nafas, condongkan tubuhnya ke depan. Sambil buang nafas, rilekskan kepalanya. Dorong jauh bokongnya ke belakang. Stay pada posisi ini sekitar 5-10 nafas. Cari feel-nya. Bila dirasa masih kurang dalam regangannya, boleh bergeser ke belakang. Tangannya di bawah kursi. Ya, atau Anda boleh turunkan tangannya di lantai seperti ini. Oke, cukup. Bawa bangun kembali badannya. Nah, dari sini ya. Sekarang kita dapat bergerak untuk stimulus menekuk ke samping. Saya bawa posisi kursinya ke depan seperti ini, lalu luruskan satu kaki. Saya mulai dari kiri duluan di sini ya. Kakinya menghadap ke arah kiri, lalu tekuk kaki kanan ke atas lututnya. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas supaya kedua sisi tubuhnya memanjang seperti ini dan siap dibawa bergerak. Oksigen yang masuk akan banyak dan semakin baik untuk kesehatan sistem di dalam tubuh. Lalu
Pelan-pelan tarik badannya ke arah sebelah kiri. Bila tidak ada masalah di ruas leher, Anda boleh arahkan pandangannya ke atas atau gazingnya ke kanan atas. Tahan sebentar sampai 5 atau 10 napas di posisi ini sampai terasa regangannya di sisi samping kanan. Lalu ayunkan pelan ke kanan sekali lagi bila memungkinkan. Tarik lagi sejauh mungkin, sikunya lurus. Kembali lagi ke tengah. Masih dalam posisi ini, untuk menambah keregangan di daerah lower back, tekuk siku kanannya pelan-pelan, lalu berbaring ke sebelah kiri seperti ini. Posisi kaki masih tetap. Tarik nafas lagi, dorong sejauh mungkin tangan kanannya ke depan, tekuk lagi sikunya ke bawah, lalu turunkan tangan kanannya di bagian kaki sebelah kiri. Anda boleh cari feel-nya di bagian pinggang sebelah kanan pada saat posisi ini. Ya. Posisi tangan kanan menahan dengan kaki sebelah kiri sampai terasa bagian serabut otot pinggang sebelah kanan itu meregang atau agak hangat. 5-10 nafas di sini, lalu kembalikan tubuhnya ke posisi semula. Untuk posisi kanan sama, ya. Jadi kita buka kaki sebelah kanan, lalu mulai angkat tangannya ke atas, lalu silangkan tangan yang kanan di sebelah belakang agar posturnya terjaga, lalu tarik. Di sini yang perlu kita pertahankan posisinya daerah sendi panggul supaya stabil. Ayunkan lagi sekali lagi supaya peregangannya lebih dalam dan lebih banyak nutrisi atau pelumasan yang masuk di daerah fascia atau serabut otot. Bila dirasa cukup, terapkan dulu posisinya, lalu tekuk siku kiri seperti tadi, palingkan pelan-pelan tubuhnya ke arah kaki kanan. Lalu pelan-pelan tekuk ke arah kanan, samping kanan, sejauh mungkin tangan kirinya. Lalu tekuk lagi agar puntirannya dapat pegang kaki sebelah kanan dengan tangan kiri supaya feel di daerah pinggang sebelah kirinya terasa. Kepala rileks, ya, atau arahkan ke pangkal paha kanan. Kepala jangan tegang. Rasakan peregangannya sambil bernafas di sini 5-10 nafas. Konsentrasi pada saat inhalation itu pada pinggang sebelah kiri. Oke, kalau sudah cukup, kembali lagi ke tengah, kembalikan lagi posisi kakinya. Nah, setelah itu kita dapat melakukan gerakan rotasi. Kalau tadi sudah forward bend, menekuk ke depan, lalu ke samping kiri dan kanan. Sekarang kita rotasi, ya. Jadi tetap berasumsi kita masih ada di atas kursi. Seperti ini. Anda boleh dekatkan lutut pada saat posisi ini atau memakai alat bantu sesuatu, buku atau kotak atau balok seperti ini untuk tetap mempertahankan posisi panggul stabil, ya, supaya twistingnya terasa di sini. Ya. Nah, ambil nafas, angkat tangan ke atas, lalu buang nafas, mulai puntir tubuhnya ke sisi sebelah kanan, gerakan tangan menyilang, pegang sisi luar kanan lutut, dan tangan kanan memegang sisi samping kanan kursi. Sesuaikan di sini pegangannya, ya, untuk tubuh Anda masing-masing. Untuk menambah twistnya di daerah pinggang, Anda boleh sedikit menekuk siku kiri, ya. Tarik, lalu lihat ke arah bahu kanan. Sini bernafas 5-10 nafas. Bila dirasa puntirannya masih kurang, boleh tambah lagi. Di sini, ya, saya putar sedikit kursinya seperti ini. Jadi tangan kirinya kalau tadi pegang bagian
luar lutut sebelah kanan. Sekarang pegang kursi bagian belakang, lalu tarik nafas, regangkan dulu kedua sisi tubuh, puntir ke kanan. 5-10 nafas di posisi ini atau seperlunya. Rilis, kembali lagi ke tengah. Untuk sisi satunya juga begitu. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas, lalu sambil buang nafas, puntir tubuhnya ke sebelah kiri, tekuk sedikit siku kanan agar lebih terasa puntirannya. Stay sampai 10 nafas di sini. Ya, kalau bisa 5-10 nafas. Dan bila dirasa kurang, boleh tambah lagi puntirannya dengan cara melepaskan tangan kanan dan menambah puntirannya ke sebelah kiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, cukup. Kembali lagi ke tengah. Lalu lepaskan sebentar baloknya di sini ya untuk beberapa saat. Bila sudah dirasa cukup hangat dadanya, Anda boleh rileks sebentar sambil menyandarkan punggung dan sedikit meluruskan lutut di sini. Lalu squeeze bagian jari kaki di sini. Regangkan jari kaki ya, atau gerakkan telapak kakinya pelan-pelan bila Anda masih pakai sepatu. Ya, boleh ke kiri dan ke kanan. Di telapak kaki, di daerah engkel kaki ini sedikit geser. Ya. Bernapas dengan rileks, tarik nafas, lalu buang nafas. Bila masih ada waktu, ya untuk selanjutnya kita masih bisa melakukan peregangan lagi di sini. Masih tetap pakai alat bantu menjepit sesuatu di tengah kaki, di tengah lutut, atau seolah-olah sedang menjepit sesuatu. Ya, intinya dekatkan lututnya seperti ini supaya posisi pinggul Anda presisi stabil. Nah, dari sini angkat tangannya ke atas, lurus ke atas supaya bagian tubuhnya atau batang tubuhnya memanjang ya. Spine-nya siap, tulang punggungnya meregang. Lalu sambil buang nafas, tekuk badannya ke depan, dorong ke depan, bokongnya menekan kursi. Ulangi lagi 5 kali atau seperlunya Anda. Buang nafas. Pada saat ke depan buang nafas, pada saat ke atas tarik nafas, buang nafas, terus memanjang. Elongation ke depan, punggungnya. Oke, cukup. Kembali lagi ke tengah, relax. Nah, ya. Variasi berikutnya, buka sedikit pahanya. Lalu Anda dapat membawa sikunya ke arah atas, lalu regangkan bagian samping kanan badan dengan cara menariknya ke satu sisi. Berikutnya juga begitu, sisi satunya seperti ini ya, atau diayun pelan seperti ini. Bedanya dengan di awal tadi ya, ini peregangannya sudah agak lebih dalam karena badan kita anggap sudah lebih lentur, fleksibel bagian otot punggungnya, sehingga bisa melakukan pergerakan lebih apabila tidak ada masalah atau tidak ada nyeri yang dirasa setelah gerakan di awal-awal tadi. Di sini pun Anda bisa menambah dengan sedikit putaran agar daerah pinggang tidak tertekan, tidak stres di situ karena lama duduk ya, seperti ini. Dan jangan lupa selalu pola nafas diatur, tarik nafas lagi, buang nafas. Nah, dari sini pelan-pelan kita bisa condongkan tubuh ke bawah, satu tangan, letakkan kedua tangannya di bagian tengah di antara kedua kaki,
Bila memungkinkan untuk gerakan ini, lalu angkat kedua tangannya ke atas. Di sini Anda boleh puntir. Satunya lagi, tarik nafas, angkat tangannya ke atas, lalu puntir di belakang. Kembali lagi ke tengah. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Dekatkan sedikit kakinya, buka selebar panggul. Di sini pun Anda dapat menambah twistnya. Bila masih tetap berada di kursi yang tidak memungkinkan Anda untuk beranjak dan nyeri di sini mulai terasa mengganggu. Ya, pelan-pelan turunkan kedua tangannya ke bawah melalui tulang kering, lalu pegang silang satu sisi engkel kaki. Di sini saya pegang kaki kiri dengan tangan kanan. Dekatkan perutnya ke paha, dorong bokongnya ke belakang sejauh mungkin hingga regangan di lower back ini mulai terasa. Lalu bawa siku kirinya ke atas dan pegang bagian samping kiri kursinya. Rilekskan lehernya. Di sini tarik bahunya dengan cara menahannya melalui engkel kaki kiri yang tadi ditarik dengan jari tangan kanan, sehingga di sini bahu dan ruas punggung terstimulus seperti ini. Rilekskan leher, boleh pejamkan mata atau arahkan kepalanya ke bagian pangkal paha kiri. 5-10 nafas di sini. Kembali lagi angkat badannya, ulangi lagi dengan gerakan yang sama. Dorong lagi ke belakang bokongnya, dekatkan perutnya ke paha. Di sini yang penting feel ya, bukannya bentuk atau estetikanya. Jadi di sini kita cari fungsionalnya dari gerakan tersebut. Pegang silang, tarik sehingga di sini bahunya terasa ya regangannya supaya diberi pelumasan juga. Lalu pegang bagian kanan kursi untuk membantu pergerakan Anda atau regangannya. Rilekskan lehernya seperti ini. 5-10 nafas di posisi ini. Cukup, kembali lagi tengah. Alternatif lain, bila ada dinding ya, atau ada balok atau ada sandaran untuk membuat telapak kaki dalam posisi dorsifleksi seperti ini, Anda boleh juga memakainya untuk peregangan daerah hamstring dan lower back seperti ini. Ya, luruskan lututnya, lalu letakkan tangannya pelan-pelan dari paha ke tulang kering sambil condongkan tubuhnya ke depan seperti ini. Ya, posisikan tubuhnya agar bisa bergerak di atas kursi, lalu tetap dorong bokongnya kuat di kursi. Atur nafas, tarik nafas dengan cara menengadahkan mukanya ke depan. Buang nafas, tekuk perlahan ke bawah. Rilekskan otot leher. Bila masih dirasa kurang peregangan punggungnya, panjangkan lagi punggungnya dengan cara ambil nafas ke depan, dorong kuat tumitnya, telapak kakinya ke dinding atau ke balok, lalu buang nafas, rilekskan lagi. Tangan boleh Anda taruh di tulang kering atau di bagian telapak kaki seperti ini untuk menambah regangannya, atau turunkan tangannya di lantai atau pegang bagian bawah kursi seperti ini. Nah, ya, 5 nafas sampai 10 nafas di sini. Oke, cukup. Nah, tadi kita sudah berlatih bersama dengan alat bantu kursi. Tetap saya sarankan, bila tidak ada hal medis yang serius, Anda dapat melakukan gerakan dan olah nafas yoga ini di bawah bimbingan profesional. Semoga bermanfaat.